Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-isra wal mi'raja li nabiyyina mu'jizah. Faman saddaqa bihi sa'ida sa'adah wa man kazzaba biha syaqiya syaqawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtassu bi khususir risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyil huda war rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai dan kita muliakan para habaib dan para ulama, para tuan guru. Yang kita hormati para tokoh masyarakat serta seluruh panitia pelaksana acara pada siang hari ini. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul, dapat bertemu di masjid yang mulia dan penuh berkah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu berlanjut, terus menerus dikumpulkan Allah dalam kebaikan dan takwa, sampai pada akhirnya kita berkumpul dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan pula dengan peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam selalu kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj. Isra artinya Nabi kita dijalankan Allah di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, disebut Isra. Sedangkan Mi'raj artinya Nabi kita naik dari Masjid Aqsa sampai menembus langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke atas lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu waktu sesaat yang kalau ditempuh oleh manusia mustahil akan bisa sampai ke sana sepanjang hidupnya. Dan Isra Mi'raj ini khusus hanya diberikan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah berikan Isra Mi'raj kepada satu makhluk juga pun selain junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman, kita wajib percaya bahwa peristiwa itu memang terjadi. Karena
dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dalam surat Bani Israel dan surat An-Najm yang dibacakan oleh qari kita tadi. Itu merupakan dalil nas terjadinya Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib percaya, wajib beriman bahwa itu memang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Peringatan Isra Mi'raj yang kita laksanakan ini adalah merupakan wasilah, merupakan satu jalan untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan kita, agar kita bisa mengambil hikmah demi hikmah, rahasia-rahasia yang ada di dalam peristiwa itu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi pelaksanaan peringatan Isra itu hanya perantara, bukan tujuan kita. Tujuan kita akan tercapai bila kita bisa mengambil intisarinya, mengamalkannya. Nah, barulah kita benar-benar beriman kepada Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari awal sampai akhir, sampai kembali ke Mekah, satu peristiwa semuanya mengandung pelajaran kepada kita, mengandung ilmu bagaimana kita mestinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mestinya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang berarti kita Isra Mi'raj sebenarnya. Kita baca Quran, kita Isra Mi'raj sebenarnya. Kita berzikir, kita Isra Mi'raj sebenarnya. Nah, bagaimana supaya zikir kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sembahyang kita supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang kita ambil pelajaran-pelajaran dari Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelum Rasulullah memulai perjalanan, beliau menceritakan dalam hadis yang sahih bahwa Jibril datang kepadaku. Aku sedang berada di Mekah. Lalu Jibril baraja sadri, membelah dadaku. Lalu Jibril datang dengan satu bejana kecil berisi air Zam-Zam, bejana yang terbuat dari emas. Lalu Jibril mencuci dadaku. Lalu dituangkan ke dalam dadaku hikmatan wa imana, ilmu dan iman. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita hendak datang kepada Allah, hendak sembahyang contohnya, kita mesti punya ilmu, kita mesti punya iman. Tanpa dua hal ini tidak akan pernah terjadi sembahyang. Kita hendak baca Quran, berarti kita hendak menghadap Allah. Kada akan terjadi kita baca Quran kalau tidak ada ilmu dan iman. Ini modal utama untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Jibril datang kepada Nabi menambahkan hikmatan, ilmu, wa imanan dan iman. Dengan modal itulah Rasulullah dengan mulus sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala berhasil mengatasi halangan rintangan yang ada dalam perjalanan itu. Karena ada modal, ada ilmu, ada iman. Bagaimanapun rintangan-rintangan bisa diatasi. Nah, demikian kita, kalau kita punya ilmu, kita punya iman, apapun rintangan,
halangan yang datang untuk mengganggu ibadah kita akan kita atasi. Godaan segala macam yang datang kepada kita untuk menghalangi ibadah kita, kita akan bisa menyisihkannya kalau kita ada punya ilmu dan iman itu. Nah, ini yang kita ambil salah satu hikmah daripada Isra Mi'raj itu, bahwa sebelum kita menghadap Allah, mantapkan ilmu, mantapkan iman agar kita bisa mulus, bisa sukses menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitu Rasulullah dipenuhi ilmu, dipenuhi dengan iman, lalu Jibril mengajak Nabi kita mulai jalan menuju Palestina. Jalan. Di tengah jalan ada seorang perempuan tua, ajuz, perempuan tua sekali. Nah, perempuan tua, luar biasa tuanya, tapi penuh dengan perhiasan, emas, permata, baju, pakaian yang indah. Nah, perempuan ini berseru, "Ya Muhammad." Nabi Muhammad kada menulih. Nah, kada menulih, kada cangang. Terus beliau jalan. Karena sudah ada ilmu, sudah ada iman, bahwa tujuan adalah menuju Allah. Nah, ini cobaan, ini godaan. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa itu perempuan tua yang penuh dengan dandanan, perhiasan? Jibril menjawab, itu dunia. Itu dunia. Artinya apa? Dunia ini sudah tua. Dunia sangat tua. Cuma karena selalu dihiasi, kalau kelihatan muda, kelihatan anum, dipupuri hari-hari, di make upi, dihiasi emas permata, kelihatan dunia itu masih muda. Padahal dunia sudah ajuz, sudah perempuan yang sangat tua. Nah, selamat Nabi kita dari godaan dunia. Ujar Jibril, wahai Muhammad, andai kata engkau berhenti dengan panggilan tadi, niscaya umat engkau seluruhnya akan cinta kepada dunia. Tapi karena engkau terus, maka umat engkau selamat daripada godaan dunia itu. Nah, ini gunanya ilmu, gunanya iman, bisa menyisihkan halangan, rintangan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan terus Nabi kita, ada laki-laki tua. Laki-laki tua, "Ya Muhammad." Nabi kada menulih, apalagi menyinggai. Terus Nabi kita jalan. Karena ilmu, iman sudah jelas perjalanan menuju Allah, menghadap Allah. Jadi godaan kiri kanan kada akan dihiraukan. Laki-laki tua memanggil, "Ya Muhammad." Nabi kita kada cangang, lurus. Betakun lawan Jibril, siapa laki-laki tua itu? Ujar Jibril, itu iblis. Itu iblis. Jakanya ikam tadi menulih, apalagi menyinggai, maka umat engkau akan selalu dikalahkan oleh iblis. Iblis itu satu bangsa jin. Jin yang sangat ingkar kepada Allah. Iblis terbuat dari api. Kalau malaikat dibuat dari nur, daripada cahaya. Nah, iblis itu tutuhannya syaitan, pimpinan syaitan. Syaitan itu jin-jin yang nakal, jin-jin yang mengganggu manusia beribadah, disebut syaitan. Ini anak buahnya iblis. Dan syaitan ini bukan hanya bangsa jin. Allah menjelaskan syaitan itu ada manusia.
manusia pada zahirnya, tapi syaitan. Siapakah itu? Orang-orang yang selalu mengajak orang lain untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu syaitan. Walaupun ini manusia sudah haji syaitan. Kalau pekerjaannya suka mengajak orang maksiat kepada Allah, membawa orang berjudi, membawa orang mabuk-mabukan, membawa orang menuntun acara-acara kemaksiatan, itu syaitan, anak buahnya iblis. Nah, tuannya adalah iblis. Kalau ada orang yang mengajak kita berbuat maksiat, itu syaitan. Hadapi dengan cara menghadapi syaitan. Jangan kayak manusia lagi yang dihadapi. Jadi kalau ada orang manusia yang mengajak kita maksiat, itu sudah syaitan. Dengan syaitan kita kada perlu beradab, kada perlu bertata kerama. Walaupun orang ini orang tua pada kita mengajak maksiat, ini syaitan Tuhan, kada perlu beradab, kada perlu bepian beulun lagi. Kenapa? Ini syaitan. Setiap manusia yang mengajak orang lain ke jalan yang sesat, jalan maksiat adalah syaitan. Sayatinil ins, syaitan manusia. Ini anak buahnya iblis tadi. Anak buahnya iblis. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan untuk menghadapi iblis atau syaitan itu diperlukan ilmu dan iman. Tanpa ada ilmu, tanpa ada iman, terjerumus kita, diajaknya dengan rayuannya, dengan gumbalnya. Ini yang dimaksud bahwa kalau kita hendak menghadap Allah, punya ilmu dan iman. Kita hendak sembahyang, bisa diganggunya oleh iblis ini, oleh syaitan ini. Kita hendak baca Quran, bisa diganggunya kada jadi kita baca Quran. Kita hendak zikir, hendak menuntut ilmu, bisa diganggunya kada jadi menuntut ilmu. Kenapa kita gagal? Karena kita kada punya ilmu dan iman itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Imam Ghazali mengatakan demikian, bahwa diperlukan iman, diperlukan ilmu agar bisa mengatasi godaan-godaan syaitan. Syaitan selalu menggoda kita tanpa terasa. Karena syaitan itu di dalam tubuh kita yajri majrad dam. Syaitan itu dalam tubuh kita mengalir seperti mengalirnya darah. Itu syaitan. Jadi bisikan-bisikan selalu ada. Contohnya, kita hendak sembahyang, hendak baca Quran, ini hendak menghadap Allah artinya. Ini timbul bisikan dalam hati, kada usah mengaji, kada usah menuntut ilmu, kada usah sembahyang tahajud. Nah, ini ada bisikan. Kadang-kadang kita bisa kalah, kadang-kadang menang. Nah, kita hendak berbuat taat, diganggunya. Jangan berbuat taat, jangan berbuat taat. Nah, kalau kita punya ilmu, kita mudah menjawab, kita mudah mengatasi. Nah, kalau ada bisikan seperti itu, jawab, inni muhtajun ila ta'ah lizadil akhirah. Aku perlu kepada taat. Taat itulah bekal aku di akhirat. Kalau kada ada taat, apa sanggup mati? Apa sanggup mati kalau kada ada taat? Nah, jadi dengan demikian syaitan sudah kalah. Jadi syaitan bilang jangan sembahyang tahajud, kada usah sembahyang tahajud, kada usah baca Quran, kada usah itu. Nah, lawan dengan ilmu. Ini taat adalah sagan sangu aku di akhirat. Nah, kalau aku kada besangu, aku dibuat orang dalam neraka. Nah, itu
ilmu. Nah, apakah syaitan ini berhenti menggoda kita? Nah, sudah kita jawab yang demikian itu. Kada berhenti. Syaitan makhluk yang sangat ulit untuk mencegah kita taat kepada Allah. Nah, ujar syaitan mau nikam hendak taat juga, ya kada apa-apa taat. Cuma kain aja dulu. Kayaknya tahun kain kah mulai taat. Atau bulan puasa nikah kena mulai baca Quran. Ini masih bulan Rajab lagi, kada usah dulu. Puasa tuh ganal pahalanya, rahmat banyak yang turun. Di bulan puasa sedang mulai mengaji, wah ini kada usah dulu. Nah, ayyusawwifa, syaitan menunda-nunda. Karena mencegah kita kada kawa, kita keras. Kita punya ilmu, aku harus taat, bekal di akhirat. Ya syaitan, ayo aja kada apa-apa, cuma kain aja dulu taat itu, belaka-lakas taat. Kita punya umur 50, orang 80 hanya matian manusia, masih ada waktu lagi untuk berbuat taat. Nah, ayo sawifa, syaitan ini menggoda kita, dan ini kita rasakan dalam diri kita. Ini bukan kisah, ini kenyataan yang terjadi dalam diri kita. Selalu ada kaina berbuat baik, kaina kalau sudah selesai pekerjaan, kaina sudah anak habis sekolahan, anak bersedekah, kaina gini anak lagi sekolah, anak habis sekolah, anak lagi kuliah, kada bersedekah pulang, habis sudah kuliah, anak-anak jadi pegawai perlu pulang duit, nah kada jadi bersedekah lagi, ditunda-tunda. Itu secara sadar kita mestinya syaitan sebenarnya yang menunda-nunda itu, yang membisiki dalam hati kita ini. Itu syaitan. Kada usah dulu berbuat baik sebanyak-banyak. Nah, kain aja. Nah, kalau kita punya ilmu, punya iman, kita akan bisa patahkan. Dengan apa kita patahkan? Ana la adri ajali, aku kada tahu umurku. Aku kada tahu umur. Mahadang bulan puasa hanya mulai baca Quran, Sa'ban aku berusia mati, ada sampai lagi. Mahadang anak habis sekolah kena bersedekah, berusia anak sekolah aku mati, siapa tahu. Dan orang mati kada tergantung garing, kada ada penyakit, sihat. Bahwa atas semuaan kada ada gangguan penyakit, belum tentu panjang umur, bisa mati gugur ditabrak motor kah kada tahu. Nah, jadi kalau kita ada ilmu, taat kada kawa ditunda. Aku kada tahu umur, kada tahu umur, aku harus segera memulai berbuat baik, memulai untuk memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan alasan kita jawaban seperti itu, syaitan kalah. Syaitan kalah. Kenapa? Bujuk kita kada tahu umur. Orang anum pada kita banyak mati, yang sihat pada kita banyak mati. Nah, ini syaitan sudah kada kau lagi menggoda kita, karena kita alasan aku kada tahu umur. Cuma syaitan kada berhenti di situ. Oh, bujur ke syaitan. Macam kada tahu umur. Lah kasih beramal, banyak-banyak beramal. Habiskan harta sedekahkan semuaan. Nah, jadi syaitan menyuruh kita lekasi beramal, lekasi sembahyang, lekasi semuaan. Tujuan syaitan apa? Dengan cepat-cepat itu gawian semuaan kadang birisnya. Baca Quran lah kasih hata makan, kada buku baru was lagi mengaji. Lah kasih. Syaitan baca salawat 1000 sehari bagus. Lah kasih. Salawatnya kadang-kadang lagi apa bunyinya kada tahu lagi. Karena terlalu cepat. Lah kasih bersedekah, habiskan harta, timbul kena menyesal. Nah, jadi kalau kita dibujuk oleh syaitan demikian, kita punya ilmu, kita punya iman. Nah, kita jawab syaitan, amalku wahai syaitan sedikit tapi sempurna, lebih baik daripada banyak
tapi kada bebuku beruas bacaan Qur'annya. Sehari 10 juz, ada kalau didengar bacaan. Baik sajus cuma tartil. Panjangnya, handapnya, makhrajnya 10 lembar aja sehari. Lebih baik itu dari 10 juz tadi. Kada tahu lagi di huruf mana kha, mana ha, kada tahu lagi mana hamzah, mana ain. Nah, handap dipanjangkan, nah panjang dihandapakan. Nah, ini akibat syaitan. Nah, kasih ajil cepat dari syaitan. Nah, jadi jawab, jangan terburu-buru. Aku syaitan, biar sedikit tapi mantap. Biar sedikit tapi sempurna ibadahku. Nah, syaitan selesai di situ. Di pintang situnya kada kau lagi menggoda karena kita ada ilmu. Nah, kita ada ilmu. Apakah syaitan berhenti sampai di situ? Oh, syaitan kada berhenti. Syaitan terus akan menggoda kita. Ujar syaitan, wah itam hibat sudah. Itam hibat, itam ba'amal terus. Itam ba'amal, amal itam tartil. Itam luar biasa. Itam akan dapat pujian kena dari masyarakat. Itam orang saleh, itam orang takwa. Baik-baik mengaji di syaitan supaya bagus kedengarannya. Nah, syaitan hendak menjatuhkan kita dalam riya. Supaya kita riya. Syaitan jangan ancap mengaji bagus-bagus. Emang kedengaran orang baik. Kamu nicam ancap dicerla orang kena. Oh bagus mengaji. Jadi orang medang sekampungan nicam tuh bagus bacaan. Nah itu syaitan. Supaya kita jadi ria, jadi mengharapkan pujian orang. Ini menggugurkan ibadah kita. Ibadah yang dilakukan dengan ria, mencari pujian dari orang, kada berpahala lagi. Berhasil syaitan. Nah, kalau syaitan membujuk kita dengan itu, syaitan bersedekah banyak, umum makan ikam bersedekah, orang tahu sekampungan. Nah, pada ikam tuh orang sosial. Ayo umum makan 10 juta ikam bersedekah membangun masjid. Nah, syaitan kalau ada bisikan dalam hati macam itu, jawab wahai syaitan, kafani ru'yatu rabbi wa ilmu. Aku cukup dilihat Tuhan. Aku cukup diketahui Tuhan. Yang lain tahu kada jadi soal. Yang penting Tuhan melihat aku baik. Yang penting Tuhan mengetahui aku ini ikhlas. Masyarakat tuh kada ada urusan bagi aku. Menilai aku apa terserah. Yang penting aku Allah yang menilai aku. Kalah setan itunya. Kada kau diganggu bisa setan ini, cukup ilmu orang nih. Nah, cukup ilmu sekalinya. Nah, sudah berapa macam syaitan? Nah, sudah 4 macam. Nah, yang kelima syaitan. Kada mampan dah 1, 2, 3, 4. Yang kelima apa di syaitan? Wah, ikam bujur-bujur dah, hebat dah. Nah, ikam hebat dah. Orang kada tahan kayak ikam ni beribadat. Semalaman sembahyang. Orang sekampungan ni kada tahannya. Ikam paling hebat dah. Apa tujuan syaitan? Untuk menggugurkan kita dalam ujub, melihat kehebatan diri. Kalau kita maihakan ujub kita. Syaitan engkau hebat, ikam ba'amal sudah ikhlas, sudah ini itu bagus. Ikam paling hebat dah sini. Kalau kita nah ujub kita. Kalau kita punya ilmu, punya iman, jawab syaitan, wa ma taufiqi illa billah. Itu pertolongan Allah, bukan kehebatan diriku. Itu Allah menolong aku sehingga aku bisa kayak itu. Ya kalau Allah kada menolong, kada bisa macam itu. Ini ditolong oleh Allah. Nah, wa ma taufiqi illa billah. Syaitan pun sudah 5 kali ini sudah kada mampu memperdaya kita karena kita diisi dengan hikmah dan iman tadi, ilmu dan iman. Terakhir godaan syaitan kepada kita. Ujar syaitan, ikam bahimahimat beribadah.
babanya banyak beribadah. Amun ikam takdir ke neraka, atap kam neraka aja mati. Apa gunanya? Kan manusia sudah ditakdirkan Tuhan. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Itu takdir, kada bisa berubah. Ikam sembahyang tahajud, ikam penyedekah. Mun ikam takdir ke neraka, tetap kam neraka mati ke syaitan. Dan contoh banyak. Bal'am bin Ba'ura, waliullah yang sekali pembacaan 12 ribuan jemaahnya, melihat lauhil mahfuz, melihat, sehingga apa yang terjadi tahu. Waliullah kabir, wali besar, tapi matinya kafir. Ikamnya kecil di syaitan. Bal'am dibanding ada apa-apanya. Bal'am majina sahibat itu mati bisa kafir, apalagi ikam ini. Macam beribadah, berhimat, amun takdirnya ke neraka, kata baik ke neraka. Jadi baik ada usaha, bengkot di takdir aja sudah, apa lagi dah. Berumpat di takdir aja dah. Bila takdir ke surga, pasti ke surga mati. Walaupun ikam maksiat, fasik, segala macam. Kalau takdir ke surga, ke surga. Orang membunuh 100 nyawa. Hadis Bukhari menyatakan 100 orang dibunuhnya. Begitu dia tobat, mati. Ke surga matinya. Karena akhir hayatnya husnul khatimah. Apalagi nang biak kurang beribadat ke syaitan. Menikah husnul khatimah, ke surga juga kena mati. Apa berhemat beramal, serahkan lawan Tuhan dah. Sembahyang kakak ada kah? Takdir. Ini godaan syaitan yang terakhir dalam diri kita. Dan ini banyak yang terjerumus di sini. Banyak terjerumus. Bapak sembahyang, bapak puasa, menyamati ke surga aja. Nah, Rasulullah bersabda, wahai syaitan, i'malu, ujar Nabi kamba amal, jangan berpegang kepada takdir. Kullun muyassar lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang itu dia dimudahkan menuju tempat yang disediakan. Kalau ikam matikan neraka, ikam akan mudah berbuat maksiat, sulit berbuat taat. Kalau kau punya tempat di surga, kau akan mudah beribadah, sulit untuk maksiat. Nah, jadi wahai syaitan, kalau aku ini nyaman beribadah, mulus, berarti aku tanda ke surga mati. Nah, jadi aku tetap megang jar Nabi, ba'amal. Takdir urusan Allah, hanya Allah yang tahu. Tugasku hanya ba'amal, mengabdi kepada Allah. Bila kita sampai di situ, syaitan lari daripada tubuh kita. Habis sudah, senjatanya nggak ada lagi. Nah, itu akan bisa kita atasi bila kita punya dua, hikmatan wa iman, ilmu dan iman tadi. Bila ilmu kita kada lengkap, kada jadi membaca Quran. Nah, karena kada cukup iman, kada cukup ilmu tadi. Makanya Rasulullah SAW begitu hendak mulai jalan menuju Allah, dipenuhi dada beliau hikmatan, ilmu, wa imanan dan iman. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta iman yang kuat, sehingga kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتابع بينهم بالخيرات. ربك وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا
اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وإياجك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وينبغي من كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالأمن سلامة وحققنا بالتقوى استقامة وأعذنا من مجمل الدامة في الحرام إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين، وارزقنا كمال المطابقة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجهة في العلم وبركة في العمر وثباتا في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت ووفقنا الحساب وأمنا العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النذر الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا بذريتنا ولا تذرهم ووفقهم للقائم برهم. اللهم التوفيق والهداية في خاتمة وطاعة الرسول واجعلنا وذريتنا من بارك الصالحين. اللهم بحق سورة الفاتحة والمعذب القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وتفضلنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس كل خير ومتبدل كل خير ومدعي كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم اجدنا ولا تنقصنا واكرمنا وارضنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجدنا علما وفهما. اللهم جئنا علما وفهما. اللهم بكينا بالدين ووسع لنا فيما رزقنا وقنا عذاب النار ورزقنا حلالا طيبا واجعلنا والذرية من بارك الصالحين. اللهم اهدنا من عندك واغفر علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وانجلنا من بركتك والبسنا البث وعافيتك في الدنيا والاخره برحمتك الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.